Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di lapangan parkir Yayasan Al-Asra ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita menuju tempat ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pengurus Yayasan Al-Asra, sama-sama kita hormati para pimpinan, para dewan guru dan karyawan, serta jamaah rahimakumullah. Terutama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Sudarnoto Abdul Hakim MA, yang pada pagi hari ini insya Allah akan menyampaikan khutbah dalam rangka menyambut Idul Fitri 1443 Hijriah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita doakan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang hadir di sini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri. Sekali lagi mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin dan pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, kami bacakan susunan acara. Pertama pembukaan, yang kedua langsung kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang berikutnya mari kita kirim doa kepada almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita, wabil khusus almarhum Bapak Haji Asuda, almarhumah Ibu Zahara, almarhum Bapak Akbar Mariunis bin Haji Baharudin, kemudian almarhum Bapak Haji Jefferson. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kekhilafan dosa senantiasa mendapatkan maghfirahnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, thumma ila arwahi jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila ruhi Bapak Haji Asuda, thumma ila ruhi Ibu Zahra, thumma ila ruhi Bapak Akbar Mariunis bin Baharudin, thumma ila ruhi Bapak Jefferson. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, kepada para jamaah dimohon untuk dinonaktifkan HP dan alat komunikasi lainnya ketika sholat Idul Fitri dan khutbah berlangsung. Kemudian dihimbau untuk tetap mendengarkan apa yang disampaikan pada khutbah pada pagi hari ini. Kepada jamaah dimohon untuk sabarnya, karena mendengarkan khutbah adalah bagian dari rukun sholat Idul Fitri. Jamaah sekalian, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illahu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqna al-itmam syahr Ramadan wa ana 'ala as-siyam wal qiyam wa ja'alna khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Nahmaduhu 'ala taufiqi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilallah wallahu akbar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan yang sangat baik hari ini khatib mengajak seluruh jamaah dengan penuh khusyuk memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, anugerah dan berkah yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Begitu melimpah nikmat, anugerah dan berkah yang disediakan oleh Allah dan hampir setiap saat bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia siapapun mereka. Begitulah kemahabesaran dan kekuasaan Allah yang dihamparkan di jagat dan alam semesta ini. Berbahagialah dan beruntunglah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bersyukur. Pagi ini kumandang takbir, tahlil, tahmid dan tasbih menggema di mana-mana serentak menjadi penanda mengakhiri siam Ramadan yang telah dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Selain takbir, tahlil, tahmid dan tasbih, kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan tidak dibolehkan memperlangsungkan puasa serta menunaikan zakat fitrah. Dalam situasi normal, umat Islam melaksanakan ibadah sunnah muakkadah Idul Fitri di masjid atau di lapangan terbuka. Akan tetapi semenjak pandemi COVID-19 melanda 2 tahun yang silam, maka sesuai dengan fatwa dan pedoman Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas lainnya serta anjuran dari para ulama, maka ibadah sholat berjamaah boleh dilaksanakan di rumah. Fatwa atau pedoman keagamaan di era COVID ini disediakan didasarkan kepada salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, yaitu hifdzun nafs atau menjaga keselamatan jiwa. Dengan demikian maka upaya atau langkah-langkah pencegahan penularan virus corona harus dilakukan. Allah memang telah mentakdirkan musibah corona menimpa siapa saja, tidak peduli latar belakang bangsa, bahasa, kelas sosial, ideologi dan agama. Corona adalah tragedi atau musibah kemanusiaan yang dampak destruktifnya besar dan sistemik. Sebagai orang yang beriman, maka kita dituntut untuk melaksanakan ijtihad dan jihad kemanusiaan secara bersama-sama menghadapi COVID-19 dan berbagai musibah lainnya
yang terjadi dalam waktu yang bersamaan dengan maksud terus menyebarluaskan dan membangun kemuliaan dan kemaslahatan. Alhamdulillah pada hari ini sudah melandai. Insya Allah dalam waktu yang dekat akan terbebas dari penyakit corona atau yang jenisnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, memang tidak bisa kita pungkiri fakta bahwa sudah begitu banyak musibah besar yang menimpa umat manusia, khususnya umat Islam di berbagai belahan dunia. Ada musibah yang diakibatkan oleh bencana alam yang dahsyat, yang menelan korban yang tidak sedikit dan kehancuran infrastruktur. Ada juga musibah kemanusiaan yang diakibatkan oleh pertentangan, oleh konflik dan peperangan, serta genosida, pembunuhan masif dan sistemik. Apa yang terjadi di Palestina saat ini kaum muslimin, dan terjadi juga pada masa yang panjang sebelumnya, adalah contoh nyata yang terjadinya penistaan terhadap agama, pembunuhan masif yang dilakukan oleh Zionisme Israel terhadap Masjidil Aqsa. Ini adalah kejahatan sistemik Zionis umat Islam terhadap umat Islam dan agama, dan ini adalah musibah besar bagi kita. Pada bulan suci Ramadan, Masjidil Aqsa telah diserang oleh pasukan Israel dan tidak sedikit masyarakat dan umat Islam yang menjadi korban. Kaum muslimin, kata musibah berasal dari bahasa Arab dan sekarang sudah menjadi kosakata Indonesia. Dalam bahasa kita, kata musibah lebih banyak dipahami sebagai kejadian yang menyedihkan dan tidak diharapkan terjadi yang menimpa manusia. Misalnya saja cedera karena jatuh, kematian hingga bencana alam yang dahsyat yang mengakibatkan jatuhnya korban dalam jumlah besar, kerusakan alam yang masif, kerugian ekonomi yang besar, dan kerusakan infrastruktur. Penebaran wabah pandemi COVID-19 yang begitu cepat terjadi dengan jumlah kematian yang sangat besar, di mana sudah barang tentu ini adalah satu gambaran, contoh gambaran yang jelas takdir Allah, dan ini adalah musibah yang kita alami. Begitu juga korban kejahatan genosida Israel juga adalah sebuah musibah besar. Tidak sedikit juga orang yang mengartikan musibah sebagai azab yang diturunkan oleh Allah sebagai akibat dari kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah atau siapapun juga. Musibah ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak saja akan menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi juga orang-orang yang baik pun terkena musibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hatilah, pada suatu saat nanti akan terjadi fitnah besar yang tidak saja akan menimpa kepada orang zalim, tetapi juga orang-orang yang tidak zalim pun seperti kita juga akan tertimpa musibah itu. Dalam banyak Al-Quran ayat ini dalam banyak ayat soal ini telah banyak dijelaskan. Allah akan tetapi memang ada kalangan yang berpendapat bahwa musibah itu artinya al-baliyah, atau sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, kemalangan, kematian dan sebagainya. Al-baliyah dengan demikian berbeda dengan azab, karena azab itu artinya peringatan, siksaan dan hukuman terhadap orang-orang yang berdosa dan zalim. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang justru sangat penting sekarang ini adalah pertama, bagaimana menyikapi musibah COVID-19, bencana alam, pertentangan politik dan perperangan yang menimbulkan kerusakan masif dan kematian, genosida, ekstremisme dengan berbagai akibatnya, dan berbagai musibah lain yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sebagai orang yang beriman, kita haruslah mempercayai sepenuhnya bahwa Allah adalah pemilik dan penguasa terhadap segala sesuatu yang ada di alam ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Begitu firman Allah. Karena itu kedekatan dengan Allah harus ditingkatkan sambil terus bermunajah, mohonkan perlindungan dari segala penyakit dan mara bahaya. Di antara doa itu adalah Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judzami wa sayyil asqam wa na'udzubika minal hammi wal hazan.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan masih banyak doa yang bisa kita panjatkan sehubungan dengan musibah ini. Sebagai orang yang beriman, kita harus mengerti betul bahwa musibah adalah ujian. Dan mereka yang memiliki ketangguhan mental dan keimanan akan lulus dan berhasil memperoleh kekuatan untuk membuat jalan terang bagi kehidupan, menemukan solusi yang tepat agar tidak berlarut dalam kemurungan, sekaligus membangun kehidupan. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak tangguh akan cenderung mengiba-iba dan bahkan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Mereka tidak akan lulus menghadapi musibah dan menyelesaikan persoalan kehidupan mereka. Dalam situasi yang secara psikologis menekan sebagai akibat sistemik pandemi COVID-19 dan berbagai musibah besar lainnya, maka harus ada upaya-upaya edukatif kepada masyarakat agar ketabahan, ketawakalan, dan optimisme terbangun. Sikap berputus asa, pesimis, dan merasa tak berdaya, dan ditambah dengan rasa cemas dan takut dalam menghadapi musibah, justru akan memperlemah daya tahan dan imunitas kita. Kata Allah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Melalui ayat ini Allah memberikan semangat, memotivasi agar senantiasa kokoh, tegar, optimis dalam menghadapi musibah sebesar apapun. Seakan Allah menegaskan bahwa mental kalah atau mental pecundang sama sekali tidak akan menolong dan memberikan apa-apa kepada kita. Sebaliknya, mental pemenang justru yang harus diperkuat agar kita semua bisa bertindak secara jernih dan sehat. Dengan mental pemenang ini, maka kita memiliki kemampuan menyiapkan sebuah perubahan penting dan konstruktif menuju masa depan yang lebih cerah dan menjanjikan. Dengan mental pemenang, maka kita akan senantiasa semangat melanjutkan perjuangan dan kehidupan ini. Jangan terpuruk, jangan terpuruk, jangan terpuruk. Kedua, memperkuat spirit kemanusiaan tolong-menolong, solidaritas atau ta'awun kepada mereka yang mengalami kemalangan dimanapun terjadi. Membiarkan kemalangan orang lain selain bertentangan dengan ajaran agama, juga bertentangan dengan Pancasila dan kemanusiaan. Sebagai salah satu tugas Khalifatullah fil Ard, setiap muslim secara mandiri dan bersama-sama haruslah menggelorakan spirit filantropis dan kesolehan sosial dan humanitarianisme, menggerakkan aktivitas kemanusiaan, menolong dan mengangkat derajat kemanusiaan. Musibah besar ini tidak saja menimbulkan kesulitan atau bahkan depresi ekonomi, akan tetapi juga bisa menimbulkan depresi kejiwaan. Karena mereka merasa tidak lagi mempunyai kekuatan, ketabahan, dan harapan masa depan. Jika rasa pesimisme ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan munculnya persoalan-persoalan sosial, misalnya pesimis, antisosial, dan permisif. Bahkan lebih jauh akan bisa mengganggu ketentraman dan menimbulkan kerawanan dalam masyarakat. Perintah Allah untuk saling memberikan kepedulian atau tolong-menolong haruslah menjadi sumber inspirasi untuk melakukan gerakan kemanusiaan ini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong untuk melakukan dosa dan permusuhan. Salah satu tema sentral Al-Quran adalah manusia dan kemanusiaan. Dan karena itulah beriman dan berislam pada hakikatnya sebetulnya adalah peduli kemanusiaan. Islam adalah agama kemanusiaan, peradaban, dan karena itu harus dijaga dan dilindungi kehormatan dan martabat serta kedaulatan manusia. Semangat empati kepada orang lain, memperkuat ukhuwah Islamiyah, insaniyah, basyariah, dan wataniyah, memperkuat kekeluargaan dan kebersamaan sangatlah penting dilakukan. Karena disinilah memang arti esensial kehidupan.
Kerjasama bidang kemanusiaan saat ini semakin terasa penting untuk digalang dan diperkuat dengan melibatkan berbagai agama, bangsa, dan peradaban yang berbeda. Mengingat berbagai musibah dan problem kemanusiaan saat ini muncul silih berganti di berbagai wilayah dunia. Di tengah kompleksitas masalah sebagai akibat dari musibah yang menimpa, kita semakin meyakini bahwa kehadiran seseorang akan lebih bermakna, akan memberikan makna jika dia telah peduli kepada orang lain. Sedikit saja sangatlah berarti, karena ini salah satu tanda dan langkah penting mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, spirit kemanusiaan global untuk membantu mereka yang tersengsarakan seperti yang terjadi di Palestina sudah mulai terasa semakin kuat. Ini adalah perlu disyukuri sekaligus dirawat dengan baik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sikap ketiga ialah membangun suasana yang tenang, tidak panik dan tidak menimbulkan kepanikan, berpikir dan bersikap positif, serta mencegah tindakan yang tak bertanggung jawab sangatlah penting. Bisa terjadi seseorang akan bersikap dan memandang secara negatif terhadap berbagai musibah, yaitu menyalahkan orang lain, menyesalkan keadaan, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Sikap ini tidak sekedar negatif, akan tetapi justru bisa destruktif bagi dirinya dan bagi orang lain. Sikap tenang, sabar, tawakal menjadi penting. Harus ada keyakinan bahwa Allah akan membersamai kita sepanjang kita bersama. Sekali lagi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ketenangan dalam menghadapi musibah akan menyehatkan dan memperkuat imunitas. Sebaliknya, kecemasan, ketakutan, bersikap tidak realistis dan panik dalam menghadapi berbagai musibah justru akan merusak tidak saja mentalitas, hati dan pikiran, akan tetapi juga memperlemah kesehatan jasmani dan sendi-sendi peradaban. Ketenangan personal dan kolektif di dalam memahami dengan baik sekaligus memecahkan dan menemukan jalan keluar yang tepat dari jeratan masalah-masalah fundamental kemanusiaan ini, dengan demikian merupakan syarat penting, dan ini menistayakan pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan. Kaum muslimin yang berbahagia, Syam Ramadan yang baru saja kita lalui selama 1 bulan penuh sesungguhnya adalah laboratorium hidup atau living laboratory yang sungguh sangat penting karena telah menempa hati, pikiran, lisan, mentalitas dan perilaku supaya sehat dan kokoh. Inilah memang tujuan berpuasa, yaitu takwa. Dengan inilah kita semua memiliki kemampuan menghadapi segala bentuk musibah dengan cara-cara yang benar, sekaligus senantiasa siap untuk mengulurkan tangan, menggerakkan kesalehan sosial, membantu saudara-saudara kita dimanapun yang tertimpa musibah. Mari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada hari kemenangan ini, di saat masih banyak saudara-saudara kita sengsara akibat bencana alam dan bencana pertentangan genosida, kita panjatkan doa munajah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rabbana, Engkaulah Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Lindungilah hamba-Mu, saudara-saudara kami dari berbagai bentuk kejahatan. Selamatkanlah mereka dan hancurkan siapapun yang memusuhi ajaran-ajaran-Mu dan menghancurkan kemanusiaan. Rabbana, Engkaulah Maha Kasih dan Penyayang. Cabutlah beban berat yang tak mampu kami hamba-hamba-Mu pikul. Kokohkan iman dan takwa kami semua, agar kami tak pernah berpaling dari-Mu dan terpedaya oleh bisikan dan gangguan setan yang terkutuk. Allahumma hariril masjidil aqsa ala rayatil islam wa sahatil takbir wa tauhidil i'tiqad. Allahumma tahhirhu min aidil mala'in wal muhtasabin. Allahumma innal aqsa yastaghith ya mughith, nahnu nastaghith bika ya Allah.
fastakhdim linusrati dinika ya rabbal alamin. Allahumma rabbana inna dhalamna anfusana dzulman katsira wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna dhalamna anfusana dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.